4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 350. Kesedihan Jianheng. Jianheng terlihat sedang mengatur nafasnya sebelum mengatakan sesuatu. Sesuatu yang telah terjadi pada ketua lama. Sejak beberapa saat yang lalu dia terus memanggil nama Fang Yin. Iner, ketua lama sedang mencarimu saat ini. Dia. Jianheng tidak sanggup lagi melanjutkan kata-katanya. Gelagat Jianheng secara tidak langsung telah menunjukkan sesuatu hal yang buruk kemungkinan sedang terjadi. Pergi ke tempat ketua lama akan lebih baik ketimbang menunggu penjelasan Jianheng. Di mana dia berada sekarang? Tanya Fang Yin bersiap untuk pergi. Banyaknya pasukan dan orang yang terlibat di dalam peperangan membuatnya kesulitan untuk menemukan keberadaan ayah angkatnya itu. Ikut aku, seru Jianheng. Fang Yin mengangguk. Raja Iblis Api dan Acong pun mengikutinya di belakang. Mereka pergi berempat ke tempat ketua lama berada. Langkah mereka yang tergesa menarik perhatian pasukan yang dilewatinya. Mungkin mereka berpikir sedang terjadi masalah yang buruk di tempat yang berbeda. Rasa lelah membuat mereka memendam rasa ingin tahunya dan tetap diam di tempat. Keberadaan ketua lama cukup jauh. Rombongan Fang Yin baru mencapainya setelah beberapa saat. Ketua lama sedang terbaring dengan kepala berada di pangkuan ketua sekte Feng. Ketua sekte merasa lega ketika melihat kedatangan Fang Yin. Sudah sangat lama mereka tidak bertemu. Kak Feng, apa yang terjadi? Tanya Fang Yin segera menyusul ketua sekte untuk duduk. Ketua sekte hanya menggeleng sambil menunduk melihat ketua lama sedang tidak sadarkan diri saat ini. Sebagai seorang anak dia merasa sangat sedih melihat keadaan ayahnya seperti itu. Tidak ingin menunggu jawaban yang tidak pasti, Fang Yin segera memeriksa keadaan ketua lama. Wajahnya terlihat panik ketika mendapati detak jantung ketua lama sangat lemah. Ada apa, Yiner? Tanya ketua sekte saat melihat ekspresi wajah Fang Yin yang terlihat cemas. Fang Yin tidak menjawab melainkan segera mengambil tindakan dengan cepat. Kedua tangannya bergerak dengan pola tertentu. Sesaat kemudian sebuah benda berbentuk kristal yang dikelilingi bias cahaya warna-warni muncul dari sana. Seharusnya Fang Yin tidak melakukan ini karena sebelumnya dia telah memberikan kristal energinya untuk Acong. Selain kondisinya yang melemah, dia juga bisa kehilangan kultivasinya jika mengambil energinya hingga di luar batas. Namun, tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan ketua lama. Kondisinya sangat parah. Jika terlambat sedikit saja maka dirinya akan mati. Hanya dengan memberikan kristal energi spiritualnya dia bisa menyelamatkan ketua lama. Fang Yin terbatuk. Iner, pekik ketua sekte bersamaan dengan Jianheng. Fang Yin mengangkat tangannya memberikan isyarat pada keduanya untuk diam. Dalam keadaan yang genting seperti ini, dia tidak bisa menunda waktu dengan mengobrol. Ketua lama sudah tidak mungkin untuk bangun dan menelan kristal energi itu. Satu-satunya cara yang bisa dilakukannya adalah menekan kristal energi masuk ke dalam tubuhnya. Fang Yin kembali mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya lalu mengarahkannya pada kristal energi yang melayang-layang di atas dada ketua lama. Energi spiritual yang terkandung di dalam kristal energi akan langsung terserap ke dalam tubuh ketua lama setelah kristal itu masuk ke dalam tubuhnya. Kristal energi itu bergerak perlahan menerobos masuk ke dalam tubuh ketua lama.
Tubuhnya bersinar dan beberapa saat kemudian detak jantungnya kembali normal. Fang Yin tersenyum mendapati ayah angkatnya telah baik-baik saja meskipun saat ini dia belum sadarkan diri. Dirinya sadar jika saat ini tubuhnya sendiri sangat lemah tetapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada siapapun. Ayah angkat sudah baik-baik saja sekarang. Senyum tulus mengembang di wajah Fang Yin. Namun, ini tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian senyumnya pudar seiring kesadaran Fang Yin yang perlahan menghilang. Tubuh Fang Yin ambruk ke belakang. Jian Heng bergerak dengan cepat menangkapnya sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Matanya nanar melihat kekasihnya terkulai lemah tak berdaya di hadapannya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah Fang Yin yang memucat. Dia masih tidak percaya jika wanita sekuat dirinya akan mengalami hal ini. Jian Heng tidak kuasa lagi menahan perasaannya lalu berteriak dengan kencang. Suaranya menggema di seluruh medan perang dan membuat semua orang menjadi tegang. Kebahagiaan atas kemenangan yang mereka raih mendadak menjadi duka yang mendalam. Si Junhui dan yang lainnya bergerak cepat mencari dari mana datangnya suara menyedihkan itu berasal. Mereka terlihat seperti orang gila saat mendengar seseorang meneriakkan nama Fang Yin dengan nada keputusasaan. Tangis Jian Heng tidak bisa dibendung lagi. Dia tidak mempedulikan pendapat orang tentang apa yang dilakukannya. Otaknya tidak bisa berpikir dengan normal ketika melihat Fang Yin dalam keadaan tidak berdaya. Si Han Wu dan Gu Tianfeng segera bertindak untuk melakukan upaya penyelamatan. Mereka melakukan segala cara untuk membuat Fang Yin segera tersadar. Si Han Wu menggeleng dan menyerah. Tubuh Fang Yin tidak bisa ditembus oleh kekuatan apapun. Mereka hanya bisa menunggu sebuah keajaiban. Tidak. Kamu tidak boleh mati, Yiner. Ingatlah akan impian kita. Kamu harus hidup, Yiner. Jian Heng menarik tubuh Fang Yin dan memeluknya dengan erat. Pemandangan ini begitu memilukan. Semua orang yang melihatnya menitikkan air mata. Mereka membayangkan diri mereka dalam posisi Jian Heng. Cukup lama keadaan ini berlangsung tetapi keadaan Fang Yin masih sama. Pikiran buruk semakin menguasai dirinya. Jian Heng merasa kehilangan harapannya. Seseorang menyentuh punggungnya yang berguncang karena menangis. Orang itu tidak lain adalah Selir Tang. Di belakang Selir Tang berdiri Kaisar Si dan kedua kakaknya Si Hao Xiang dan Si Changyi. Mereka menjadi pasukan bayangan yang melawan musuh dari tempat yang tidak terlihat. Pasukan dari Kekaisaran Benua Tengah memiliki kemampuan memanah yang lebih menonjol dibanding kemampuan bela diri lainnya. Untuk itu, Kaisar Si mengerahkan pasukan pemanah terbaiknya dalam peperangan ini. Selir Tang bertindak mengendalikan hujan badai yang terbukti mampu mengacaukan konsentrasi lawan. Mereka bertarung dengan sangat rapi sehingga sangat sedikit korban dari pasukan yang mereka pimpin. Hati Selir Tang seperti disayat-sayat saat mendengar tangis putranya. Meskipun kemampuan bela dirinya tidak begitu hebat tetapi Selir Tang memiliki kemampuan sihir yang kuat. Dia memiliki hawa jiwa yang murni yang selaras dengan alam semesta. Di dalam kondisi tertentu kemampuannya ini bisa digunakan untuk membangkitkan jiwa yang lemah. Segala yang akan dilakukannya membutuhkan berbagai pertimbangan. Jika dia memberikan sebagian besar hawa murninya, maka dirinya akan kehilangan kemampuannya dalam beberapa waktu. Berapa lama itu tergantung dari daya pulihnya. Jangan bersedih, putraku.
Ibu akan mencoba untuk menyelamatkannya. Selir Tang duduk di hadapan Jian Heng dan mulai berkonsentrasi. Jian Heng tidak tahu seperti apa kemampuan ibunya dan hanya pasrah melihat apa yang akan dilakukannya. Hatinya sedang kalut. Begitu sulit untuk berpikir tentang bagaimana mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Esensi jiwa murni berbentuk kristal bunga lotus berwarna biru terbentuk seiring dengan mantra yang dirapalkan oleh Selir Tang. Kristal esensi jiwa itu bersinar sangat terang hingga orang-orang yang berada di sekelilingnya tidak bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Cahaya terang baru menghilang ketika kristal esensi jiwa murni telah masuk ke dalam tubuh Fang Yin. Selir Tang masih berkonsentrasi dan kembali memberikan energinya untuk Fang Yin. Setelah melakukan upaya penyelamatan, dia mundur mengambil jarak untuk berkultivasi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena Selir Tang tidak mungkin menjawab semua pertanyaan. Dirinya telah larut dalam lautan gelombang energi alam yang menyelimutinya. Tanpa itu dirinya juga akan tumbang seperti halnya yang terjadi pada Fang Yin sebelumnya. Ayah, katakan sesuatu. Apakah ibu akan baik-baik saja? Aku tidak tahu apa yang telah dilakukannya dan bagaimana keadaan Yiner setelah ini. Mengapa ibu tidak menjelaskan semuanya padaku? Jian Heng tampak bingung. Dua wanita yang sangat disayanginya itu tidak membiarkannya bertanya. Kaisar Si diam membisu. Suasana beku belum juga mencair. Kedukaan yang mendalam memenuhi setiap relung-relung hati para pendukung Fang Yin. Si Hao Xiang dan Si Changyi mendekat pada Jian Heng untuk memberinya dukungan. Sejujurnya hati mereka teriris saat menatap wajah ayu Fang Yin tampak memucat. Air mata Jian Heng jatuh di pipi Fang Yin. Saat ini dia tengah menangis tanpa suara. Aku baik-baik saja, Kak Heng. Mulut Fang Yin bergerak sangat lemah dengan mata yang masih tertutup. Bersambung. Bab 351. Pembuktian. Jian Heng tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya saat mendengar suara lemah Fang Yin. Sedikit demi sedikit mata Fang Yin mulai menunjukkan kemajuan. Kelopak matanya berkedip lemah lalu terbuka secara perlahan. Di sisi yang berbeda, Selir Tang juga mulai selesai dengan kultivasinya. Keadaannya tidak bisa dibilang baik-baik saja tetapi juga tidak terlalu buruk. Kaisar Si memapah Selir Tang lalu menggendongnya. Mereka tidak mungkin terus berada di medan perang. Kita harus segera pergi ke istana Kekaisaran Benua Timur untuk beristirahat dan memulihkan diri, ucap Kaisar Si. Benar. Kakak, tolong bawa pasukan untuk masuk ke istana Kekaisaran Benua Timur. Jian Heng meminta Si Hao Xiang dan Si Changyi untuk menggantikannya memimpin pasukan. Seluruh pasukan memenuhi komandonya untuk pergi ke istana Benua Timur kecuali pasukan dari alam bawah. Mereka memilih untuk kembali ke alamnya karena dunia manusia terlalu lama tidak akan baik untuk mereka. Jian Heng membawa Fang Yin di punggungnya. Mereka pergi bersama dengan Kaisar Si dan seluruh pemimpin pasukan yang masih tersisa. Sebagian pasukan telah kembali ke negaranya termasuk pasukan serigala, pasukan iblis api dan pasukan dari daratan utara. Namun, masih banyak pasukan yang tinggal dan pergi ke istana bersama mereka. Kabar kemenangan pasukan Fang Yin terdengar sampai kepada penduduk ibu kota yang mengungsi. Mereka berbondong-bondong untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Kedamaian telah kembali.
Kekaisaran Benua Timur kini telah kembali kepada pemiliknya setelah 10 tahun dalam kekuasaan tirani. Penduduk ibu kota pergi ke alun-alun istana untuk menyambut kedatangan Fang Yin dan sekutunya. Mereka mendapati Kaisar Ning terikat di tiang bersama permaisuri Ning. Menyusul kemudian Ning Yaoxi dan Ning Musen yang dibawa oleh pasukan terikat di samping orang tuanya. Jian Heng membawa Fang Yin pergi ke sebuah istana untuk membawanya beristirahat. Namun, Fang Yin menolak. Masih ada hal yang harus kita selesaikan, Kak Heng. Kita harus pergi ke alun-alun sekarang. Kita bisa menghukum Kaisar Ning setelah ini. Kamu jangan bertindak bodoh, Yiner. Keadaanmu belum pulih. Jian Heng terlihat kesal pada Fang Yin. Hampir saja dia kehilangan wanita yang disayanginya itu, tetapi orang yang dikhawatirkan malah berbuat sesukanya. Sebuah senyuman tersungging di bibir pucat Fang Yin. Sikap manisnya itu membuat Jian Heng luluh dan tidak lagi marah padanya. Aku janji tidak akan membuatmu khawatir lagi. Mengenai Kaisar Ning, aku akan meminjam tangan orang lain untuk menghukumnya. Tidak mungkin bagi Fang Yin untuk mengeluarkan ki-nya saat ini. Jangankan untuk menyerang, mengeluarkan auranya saja dirinya tidak sanggup. Butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan diri mengingat jiwanya berada di ambang kematian sebelumnya. Sama halnya dengan Fang Yin. Selir Tang pun bersikukuh untuk melihat hukuman yang akan diberikan pada Kaisar Ning. Kedua wanita ini memiliki sifat yang sama-sama keras. Kaisar Si dan Jian Heng saling berpandangan. Ayah dan anak itu akhirnya menyerah dan membawa kedua wanitanya itu pergi ke tempat eksekusi. Mulut Kaisar Ning masih tersumpal dengan kain yang mengikatnya. Fang Yin meminta Yang Hui untuk melepaskannya. Darah segar mengalir dari sudut bibitnya ketika kuku tajam Yang Hui menggoresnya ketika dia mencabik kain yang menutupinya. Kaisar Ning meringis kesakitan mengingat goresan cukup dalam. Kesadaran Ning Yaoxi mulai kembali. Dia terkejut saat mendapati dirinya dan keluarganya terikat di tiang disaksikan oleh penduduk yang tinggal di wilayah itu. Fang Yin berjalan pelan menghampiri Kaisar Ning dengan tatapannya yang begitu kejam. Tidak ada rasa iba meskipun dirinya melihat pria tua itu terlihat menyedihkan. Setelah terpisah dengan roh naga api, wajah dan fisiknya kembali seperti sedia kala. Bahkan terlihat lebih tua dari sebelumnya. Putriku, aku mohon lepaskan kami. Kami akan pergi jauh dari Kekaisaran Benua Timur dengan membawa kehinaan. Tolong biarkan kami hidup. Mohon Kaisar Ning. Semua orang terkejut ketika mendengar Kaisar Ning memanggil Fang Yin dengan sebutan putriku. Selama ini dia menyebarkan rumor tentang Fang Yin yang tidak berdarah Gu. Dia dicap sebagai anak haram selir Si dengan Jenderal Wang Jiang. Aku akan membiarkan kamu dan keluargamu hidup jika kamu bisa mengembalikan nyawa ayah dan keluargaku. Bagaimana? Kaisar Ning terdiam. Ucapan Fang Yin terdengar santai tetapi begitu mematikan. Tidak ada jawaban yang tepat untuk menyambut ucapan itu. Kamu tidak bisa melakukannya dan kamu tahu jawaban yang akan aku berikan. Aku tidak akan mengampunimu dan hari ini adalah akhir dari kehidupanmu. Tidak. Aku akan mengungkapkan semua kebenaran tentang dirimu kepada semua orang. Kamu bisa menggantinya dengan kebebasanku. Kaisar Ning menjual janji untuk menangguhkan hukuman. Simpan berita itu untuk dirimu sendiri. Oh, iya. Aku menjanjikan sebuah kejutan untukmu. Bukan.
Suasana mendadak menjadi tegang. Semua orang memperhatikan percakapan mereka dan mendapatkan banyak kebenaran. Kaisar Ning tidak punya alasan lagi untuk membuat Fang Yin percaya padanya. "Iner," panggil Ning Yaoxi. Fang Yin mengangkat tangannya sebagai isyarat agar dia diam. Keluarga Ning adalah pesakitan di matanya. Tidak ada pengecualian dan semuanya akan dipukul rata. Fang Yin memejamkan matanya untuk menghubungkan dirinya dengan dimensi miliknya. Selir Ning, Selir Si, dan Yuruo keluar yang tinggal di sana selama peperangan berlangsung. Keluar setelah Fang Yin membuka segel penguncinya. Kaisar Ning terkejut saat melihat keponakannya itu terlihat begitu dekat dengan Selir Si yang notabene adalah musuhnya. "Apa kabar, Paman?" sapa Selir Ning. "Apa yang kamu lakukan di sana?" "Bebaskan aku, keponakan. Aku telah melakukan banyak hal untukmu di masa lalu. Saatnya kamu membalas budi." Kaisar Ning tidak tahu jika Selir Ning tidak memihaknya. "Aku tidak merasa berhutang padamu, Paman. Kamulah yang berhutang padaku. Seharusnya kamu tidak membunuh Kaisar Gu dan seluruh klan Gu. Aku sudah memberikanmu kemewahan saat aku bertahta. Apakah itu tidak cukup? Bukankah kamu seharusnya merasa senang karena tidak ada lagi yang mengusik kehidupan kita?" Kaisar Ning masih tidak terima dengan tuduhan Selir Ning. "Kebahagiaan palsu yang kamu berikan tidak ada gunanya untukku. Seumur hidupku dihantui oleh penyesalan di dalam pengasinganku. Apapun yang akan terjadi hari ini tidak akan merubah apapun tentang keputusanku. Selama ini aku tidak pernah mengambil sesuatu apapun darimu sehingga aku bebas menentukan jalan hidupku." Semua orang tercengang mendengar ucapan Selir Ning. Kini mereka semakin yakin jika Kaisar Ning adalah dalang di balik kekacauan di masa lalu. Pemerintahannya juga dinilai tidak membawa negara itu ke arah yang lebih baik. Fang Yin menatap penduduk kota yang berkumpul di sana. Sekarang saatnya dirinya membuktikan sebuah kebenaran di mana dirinya adalah keturunan murni keluarga Gu. Dengan begitu nama baik ibunya akan kembali. Semua yang diucapkan oleh Kaisar Ning bisa saja dinilai sebagai sebuah rekayasa mengingat saat ini mereka berada dalam tekanan. Butuh bukti-bukti untuk mematahkan segala anggapan buruk hingga tidak menjadi sesuatu yang samar di kemudian hari. Fang Yin memanggil ketua lama, Gu Tianfeng, dan Selir Si untuk maju ke hadapannya. Dengan disaksikan oleh penduduk benua timur, mereka akan memberikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan murni Kaisar Gu. Mulut pengkhianat tidak bisa dipercaya meskipun yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran. "Aku, Gu Fang Yin, menyatakan diri jika aku adalah sebenar-benarnya keturunan Kaisar Gu." Ucapanku bukan sebuah kata-kata tanpa dasar melainkan sebuah fakta yang diikuti bukti-bukti. Penduduk benua timur terlihat tegang setelah mendengar pernyataan Fang Yin. Mereka menanti dengan was-was apa yang akan dilakukan oleh sang pewaris tahta. Bukti pertama diminta dari ketua lama Sekte 9 Bintang. Selain merupakan sahabat dekat ayahnya sebelum menaiki tahta, dia memiliki bukti otentik yang menyatakan bahwa Fang Yin adalah keturunan murni Kaisar Gu. "Ayah angkat, tunjukkan bagaimana kamu mengetahui jika aku memiliki darah yang sama dengan ayahku," seru Fang Yin pada ketua lama. Bersambung. Bab 352. Hukuman.
Ketua Lama maju ke hadapan Fang Yin dan menunjukkan pusaka keramat milik Kaisar Gu yang ditinggalkan untuknya. Pedang 9 bintang. Pedang ini menjadi nama sekte yang didirikannya bersama Kaisar Gu di masa lalu. Selain itu, pedang ini juga memiliki makna lain yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Pedang 9 bintang memiliki keterikatan yang kuat dengan Kaisar Gu. Saat Fang Yin tinggal di Sekte 9 Bintang, Ketua Lama langsung mengenalinya sebagai keturunan Kaisar Gu meskipun saat itu dirinya berusaha untuk menutupi identitasnya. Aura pedang 9 bintang akan keluar saat darah klan Gu mendekatinya. Kaisar Gu menjadi pemegang terakhir dari klan Gu sebelum menyerahkannya kepada Ketua Lama sebagai pusaka andalan Sekte 9 Bintang. Semua orang mendengarkan cerita Ketua Lama tentang kehebatan pedang 9 bintang. Untuk membuktikan ucapannya, Ketua Lama meminta Selir Si, Jian Heng, Gu Tianfeng dan yang terakhir Fang Yin untuk menyentuhnya. Pedang itu memancarkan cahayanya ke langit ketika Gu Tianfeng dan Fang Yin menyentuhnya. Kejadian ini membuat Kaisar Ning merasa syok. Keberadaan Gu Tianfeng di sana membuktikan bahwa ada keturunan klan Gu yang selamat selain Fang Yin. Dia tidak tahu tentang siapa Gu Tianfeng dan mengapa dia tidak tinggal di istana bersama klannya. Aku tidak tahu jika pendekar 1000 mata adalah seorang keturunan klan Gu. Tidak ada yang tahu tentang kisah hidupnya karena dia adalah orang yang tertutup dan sulit didekati. Kaisar Ning tak berkutik saat melihat bukti-bukti yang bukan sekedar ucapan. Bukti yang diberikan belum selesai. Gu Tianfeng memberikan bukti yang menyatakan jika dirinya adalah paman dari Fang Yin. Dia menunjukkan kemampuannya itu di depan semua orang tanpa sebuah rekayasa. Penduduk benua timur tercengang dengan bukti itu. Mereka tahu siapa Gu Tianfeng dan sepak terjangnya sebagai pendekar 1000 mata. Banyak orang yang terbantu dengan kemampuannya dalam menemukan garis keturunan sedarah yang terpisah. Tidak ada lagi yang bisa menyanggah tentang keabsahan Fang Yin sebagai keturunan dari Kaisar Gu. Bukti dari keduanya sudah cukup kuat tetapi Selir Si ingin memberikan bukti untuk menyempurnakan bukti-bukti sebelumnya. Dengan bukti ini, namanya juga akan bersih sepenuhnya dari segala tuduhan yang mencemari. Seseorang kembali datang dengan membawa sebuah bejana berwarna kuning keemasan. Dia adalah kakek Se. Fang Yin tidak memintanya untuk ikut bertarung. Kakek Se khusus datang saat acara pembuktian dilakukan. Sebelumnya, dia telah berjanji pada Fang Yin untuk membantunya. Terima kasih telah meminjamkan bejana kejujuran ini pada kami. Fang Yin memberi hormat padanya. Sudah menjadi kewajiban saya mengabdi padamu, Yang Mulia. Kakek Se membalas penghormatan dengan sopan. Mereka tidak bisa berbasa-basi lagi. Terlalu banyak waktu yang telah tersita. Hukuman untuk Kaisar Ning harus segera dilakukan. Fang Yin meminta ibunya untuk memasukkan tangannya ke dalam bejana kejujuran. Hanya orang yang jujur yang bisa selamat saat orang yang menyentuhnya menyatakan segala sesuatu yang ingin dibuktikan. Selir Si berbicara dengan lantang dan menyatakan jika dirinya tidak pernah memiliki niatan untuk membunuh Kaisar Gu, berselingkuh ataupun berkhianat pada Kekaisaran Benua Timur. Dia menyatakannya dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai dengan pernyataannya, Selir Si dan semua orang menunggu bejana kejujuran menunjukkan reaksinya. Dengan matanya yang terpejam, dia terlihat pasrah dengan apa yang akan terjadi padamu.
Tidak ada uang bisa melawan kekuatan dari bejana kejujuran. Jika dia bersalah maka tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Mereka sudah menunggu lama tetapi tidak ada hal yang terjadi. Ini menjadi bukti jika selir si jujur dengan semua ucapannya. Penduduk benua timur bersorak senang. Mereka menyambut kembalinya Fang Yin sebagai penguasa baru. Raja-raja kecil yang semula memberontak telah mati di medan perang. Setelah ini, pemerintah di seluruh negara bagian akan dirombak sepenuhnya. Beberapa pemimpin akan diambil dari daerah lain untuk menghindari eksploitasi penduduk dan kekayaan alam setempat. Namun, ada hal yang lebih penting dari itu semua yang harus diselesaikan sekarang. Hukuman untuk Kaisar Ning dan keluarganya. Ning Musen dan Ning Yaoxi tampak tak berdaya. Harapan mereka terlalu tinggi di mana keduanya berharap bisa menaklukkan hati Fang Yin setelah apa yang dilakukan oleh ayahnya. Sebuah hal yang mustahil. Aku ingin tahu hukuman apa yang pantas untuk Kaisar Ning dan keluarganya. Tanya Fang Yin. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani melakukan hukuman untuknya saat melihat keadaannya yang tidak berdaya saat ini. Sisi kejam Yang Hui tidak bisa dicegah. Dia tidak bisa membiarkan Kaisar Ning hidup dengan tenang. Fang Yin tetaplah manusia yang memiliki sisi lembut. Bisa saja dia hanya akan memenjarakan Kaisar Ning tanpa membunuhnya. Seorang pria licik sepertinya tentu tidak akan tinggal diam jika dirinya benar-benar dipenjara. Pemberontakan dan konspirasi bisa saja terulang lagi dan mungkin akan lebih besar dan kejam dari sebelumnya. Yang Hui bertindak di luar kendali Fang Yin. Dalam satu gerakan dia mencabik seluruh keluarga Ning dan membuat kulit dan pakaian mereka terkoyak. Jeritan memilukan melengking di penghujung hari. Keadaan mereka terlihat sangat mengkhawatirkan. Namun, itu belum membuat Yang Hui merasa puas. Dia mengulanginya sekali lagi hingga membuat tubuh keluarga Ning tak berbentuk. Semua orang bergidik ngeri melihat pemandangan sadis di depannya. Saat Yang Hui akan mengulanginya sekali lagi, Fang Yin mencegahnya. Jangan terlalu sadis Yang Hui. Cepat kamu habisi saja mereka. Fang Yin meminta Yang Hui untuk segera mengakhiri tindakan kejamnya. Baik, putri. Api hitam keluar dari mulut Yang Hui dan menyambar tubuh Kaisar Ning, Permaisuri Ning, Ning Yaoxi, dan Ning Musen secara bersama-sama. Ini adalah sebuah peringatan. Aku tidak akan memberi ampun pada pengkhianat. Siapapun yang bersalah maka aku akan meminta mereka menebusnya dengan nyawa. Suara jeritan keluarga Ning yang dibakar hidup-hidup perlahan menghilang seiring dengan kematiannya. Tubuh mereka habis terbakar oleh api hitam menjadi debu yang melebur di udara. Pemandangan mengerikan sore itu menjadi pembelajaran bagi siapapun yang melihatnya. Yang Hui kembali ke dalam tubuh Fang Yin setelah menyelesaikan tugasnya. Aura energi di tubuhnya menguat meskipun belum bisa menggunakan kekuatan apapun selama beberapa waktu. Kegelapan telah turun menandakan waktu telah berganti. Lentera dan seluruh penerangan istana telah dinyalakan. Pasukan yang tidak ikut menyaksikan hukuman memilih tempat istirahatnya sendiri-sendiri. Keadaan istana sudah banyak berubah. Fang Yin meminta pengawal yang berada dalam kendalinya untuk menyiapkan kamar untuk para tamunya. Untuk urusan memasak, Selir Si dan Selir Ning meminta beberapa orang penduduk untuk membantu mereka. Setelah ini akan diadakan perombakan dayang dan pengawal istana secara besar-besaran.
Sebagian pegawai istana akan diambil dari penduduk suku Es dan Bukit Giok Hitam. Mereka juga akan menyeleksi beberapa penduduk setempat untuk dipekerjakan di sana. Ada banyak hal yang harus diperbaiki. Pembenahan dalam segala aspek membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setidaknya sebulan pertama Fang Yin baru bisa menyelesaikan perbaikan di dalam istana. Jian Heng membawa paksa Fang Yin ke kamarnya setelah pengawal menyiapkannya. Sebelumnya kamar itu adalah milik Permaisuri Ning. Di masa lalu kamar itu juga milik Permaisuri Gu yang telah dirombak sedemikian rupa. "Kak Heng, aku belum makan," ucap Fang Yin beralasan untuk menolak dibawa ke kamarnya. "Aku akan meminta pelayan membawakannya ke kamar." Tapi Fang Yin tidak melanjutkan kata-katanya saat melihat Jian Heng menatapnya dengan marah. Bibirnya mengerucut sebagai bentuk protes pada kekasihnya itu. Sebenarnya dia masih ingin berbincang bersama keluarganya, tetapi dia tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. "Aku hampir gila saat melihatmu tak sadarkan diri. Keadaanmu belum pulih saat ini. Jangan membantahku," omel Jian Heng sambil meletakkan tubuh Fang Yin dengan hati-hati di atas tempat tidur. Dia kemudian mengambil segelas air untuk Fang Yin dan membawakannya ke tempat tidur dengan sabar. Semua perhatian Jian Heng meruntuhkan kekesalannya. Ekspresi wajah Fang Yin berubah melembut. "Setelah ini aku harus kembali ke negeriku Yiner. Sebelum status kita jelas. Di sini aku hanyalah seorang tamu." Tiba-tiba Jian Heng merasa sedih saat memikirkan perpisahan yang akan terjadi sebentar lagi. Bersambung. Bab 353. Malu. Sikap diam Jian Heng membuat Fang Yin bertanya-tanya. Perasaan bersalah kini memenuhi hatinya mengingat sikapnya yang terlalu kekanak-kanakan. "Kak Heng, maafkan aku. Aku memang terlalu manja padamu," sesal Fang Yin. Jian Heng meletakkan cawan yang telah kosong lalu mengelus rambut Fang Yin dengan lembut. Matanya tidak bisa berhenti menatap wajah ayu di depannya. "Untuk apa meminta maaf? Aku menyukai semua hal yang ada padamu, termasuk sikapmu yang menjengkelkan sekalipun," sindir Jian Heng. "Nah, benar, bukan? Aku memang sering membuatmu jengkel." Fang Yin menopang wajahnya dengan kedua tangannya. Wajahnya yang sedang merajuk terlihat sangat menggemaskan. "Jangan suka begitu. Mulai hari ini aku tidak takut lagi untuk menyentuhmu," ancam Jian Heng. Mata Fang Yin melebar hingga batas maksimal. Kalimat yang baru saja dia dengar seperti mengandung unsur dewasa. Tidak biasanya Jian Heng mengatakan hal-hal seperti ini padanya. Posisi duduknya yang semula menunduk kini berubah menjadi tegak. Pandangannya masih tidak beralih dari wajah Jian Heng. Mereka berdua saling berpandangan hingga beberapa saat. Perasaan yang mendalam menyelimuti keduanya. Perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama kini hampir menemui muaranya. Selir Si datang bersama dua orang wanita yang membantunya membawa makanan untuk Fang Yin dan Jian Heng. Melihat keduanya sedang larut dalam suasana hati yang sedang berbahagia, dia mengurungkan niatnya untuk masuk. Tangan Selir Si memberi isyarat kepada dua wanita yang mengikutinya untuk pergi dari sana bersamanya. Selir Si memutar badannya untuk kembali ke ruang perjamuan, tetapi langkahnya terhenti ketika Fang Yin menyadari keberadaannya. "Ibu," panggil Fang Yin. Selir Si tersenyum lalu masuk ke dalam ruangannya. Dua wanita yang membantunya pun mengikutinya. "Bagaimana keadaanmu?"
Yiner? Tanya Selirsi sambil meletakkan mangkuk kosong yang dibawanya di atas meja. Sudah sangat baik. Hanya saja aku belum bisa menggunakan Ki selama beberapa waktu. Beristirahatlah. Ada begitu banyak orang yang siap mati untukmu. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Fang Yin mengangguk. Jian Hang merasa tidak enak dan sedikit canggung di hadapan Selirsi. Untung saja aku belum mencium Yiner. Aku pasti akan lebih malu lagi. Selirsi mengambilkan makanan untuk Fang Yin dan Jian Hang. Sebelum datang ke sana dia sudah makan terlebih dahulu bersama keluarga yang lainnya. Meskipun Fang Yin bisa makan sendiri tetapi nalurinya sebagai seorang ibu tidak ingin membiarkan putrinya bersusah payah. Mereka makan tanpa banyak bersuara. Jangan terlalu banyak, Ibu. Aku sudah kenyang. Fang Yin berbicara dengan mulut yang penuh dengan makanan. Kamu terlalu kurus. Ingat sebentar lagi kamu akan menikah. Ucapan Selirsi membuat Jian Hang tersendak ringan. Selirsi membantunya mengambil minuman untuknya. Apa hubungannya badan kurus dan menikah? Ibu ada-ada saja. Tangan Fang Yin mendorong ke depan ketika ibunya hendak menyuapkan makanan ke mulutnya. Dia tidak menyukai makan terlalu kenyang di waktu malam. Jian Hang juga telah selesai dengan makanannya. Kedua wanita itu membawa sisa makanan dan peralatan makan yang kotor ke dapur. Kini tinggal mereka bertiga saja yang tinggal di ruangan itu. Ibu, tolong temani Yiner di sini. Aku akan beristirahat di kamar lain. Jian Hang tidak ingin tinggal sekamar dengan Fang Yin sebelum keduanya menikah. Keadaan mereka saat ini berbeda dengan keadaan di awal-awal mereka bertemu. Dahulu mereka belum memiliki perasaan mendalam dan juga belum cukup dewasa untuk mengartikan sebuah hubungan. Segalanya bisa terjadi saat ini mengingat usia mereka yang sudah sama-sama dewasa. Jian Hang tidak ingin kehilangan momen indahnya bersama Fang Yin tetapi dia tidak ingin merusak kesucian cinta mereka dengan melakukan hubungan yang lebih jauh sebelum menikah. Tentu saja. Tetapi kamu tidak perlu terburu-buru. Bukankah sekarang hari masih terlalu sore untuk tidur? Selirsi menghalangi Jian Hang pergi. Ah, iya. Hari masih sore tetapi aku tidak bisa terjaga lebih lama lagi, Ibu. Jian Hang memasang wajah mengantuknya. Tangannya menutup mulutnya yang sengaja terbuka lebar. Sepertinya kamu benar-benar lelah setelah peperangan ini. Pergilah untuk beristirahat. Selirsi akhirnya mengalah dan membiarkan Jian Hang beristirahat. Sungguh calon mantu yang sempurna. Puji Selirsi dalam hati. Jian Hang pergi dari ruangan Fang Yin dengan perasaan tenang. Sebagai seorang ibu tentu Selirsi akan lebih protektif ketimbang dirinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkannya selama Fang Yin ada yang menemani. Selirsi tidak langsung pergi beristirahat. Dia berjalan berkeliling untuk melihat detail kamar yang ditempati oleh Fang Yin. Menurutnya kamar itu sangat indah dan rapi. Berbeda dengan Selirsi, Fang Yin tampak malas untuk sekedar mengagumi keindahan ruangannya. Sebenarnya dirinya juga menyukai keindahan tetapi tidak memiliki selera yang bagus untuk menilai sebuah keindahan. Apakah ibu menyukai kamar ini? Tanya Fang Yin. Selirsi mengangguk. Dia tidak menyadari ada sebuah maksud yang terselip di balik pertanyaan Fang Yin. Ibu bisa menempati kamar ini selanjutnya. Aku akan meminta seseorang untuk memberiku kamar yang lebih sederhana. Aku tidak suka ada banyak perabot di dalam kamar seperti ini.
Sebenarnya ini hanya alasan Fang Yin agar ibunya mau menempatinya. Dia tahu jika Selirsi sangat menyukainya. Jika hanya masalah perabot tentu bisa dipindahkan kapan saja dia mau. Bukankah kamar ini cocok untukmu, Yiner? Selirsi mengerutkan keningnya. Fang Yin menggeleng. Aku suka kamar yang sederhana dengan sedikit sentuhan ornamen tradisional di dalamnya. Fang Yin membayangkan kamar impiannya. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Besok ibu akan meminta kakekmu untuk mencarikan ahli pembangunan untuk mengerjakannya. Terima kasih, Ibu. Sekarang bolehkah aku pergi untuk beristirahat? Tanya Fang Yin. Wajahnya benar-benar terlihat sangat lelah dan mengantuk. Tidurlah. Selirsi segera menyusul Fang Yin berbaring. Sebenarnya dirinya juga merasa sangat lelah. Para pendukung menempati asrama dan beberapa tempat khusus yang diperuntukkan bagi mereka. Istana Kekaisaran Benua Timur sangatlah luas. Tidak akan kepayahan menampung lebih banyak lagi orang di dalamnya. Kaisar Si tinggal di sebuah kamar yang sama dengan Selirtang. Selain merupakan pasangan menikah, ada hal yang lebih dari itu di balik sikap manis Kaisar Si. Kemenangan yang diraih oleh Fang Yin bukanlah akhir segalanya melainkan awal sebuah kisah baru dimulai. Sebagai orang tua Jian Heng, mereka memiliki segudang rencana untuk menyatukan putranya dengan penguasa benua timur yang tidak lain adalah Fang Yin. Yang mulia, besok Anda harus menemui Henger untuk menanyakan mengenai kelanjutan hubungannya dengan Nona Yin. Selirtang mengingatkan suaminya. Luka dalam yang dirasakannya membuatnya harus duduk bersandar di pinggir ranjang. Kebahagiaan membuatnya tidak ingin terburu-buru terlelap. Bersambung. Bab 364. Xiao Chang. Kaisar Si menatap lembut Selirtang yang masih pucat. Hati wanita itu begitu lembut meskipun di medan perang adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh oleh musuh-musuhnya. Jian Heng adalah putra yang terlahir dari perpaduan keduanya. Tidak disangka putra ketiganya mampu melampaui kedua kakaknya baik dalam prestasi maupun dalam hal memilih pasangan. Henger sudah dewasa. Dia pasti sudah memikirkannya. Kita hanya bisa menunggunya menyampaikan keinginannya. Mungkin saja dia lupa. Selirtang tersenyum dan merasa aneh dengan apa yang dikatakannya sendiri. Aku percaya putra kita memiliki rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Terbukti dia tetap bertahan dengan cintanya meskipun dulu dia tidak tahu tentang asal-usul Yiner yang sebenarnya. Selirtang akhirnya menyerah. Dia akan menunggu Jian Heng meminta mereka untuk meminang Fang Yin secara resmi. Di luar pintu kamarnya, Si Hao Xiang berdiri dan mendengarkan obrolan orang tuanya. Tidak ada kebencian di hatinya, hanya kesedihan dan rasa sepi. Kebahagiaan yang diperoleh oleh Jian Heng tidak serta-merta datang. Sebelum ini dia telah melewati banyak luka dan air mata. Pangeran ketiga dari keluarga Si terkenal dengan sifatnya yang bersahaja dan penampilannya yang sederhana. Terus mendengar tidak akan mampu menguatkan hatinya. Melihat kebahagiaan kedua orang tuanya, Si Hao Xiang pun berpikir untuk bisa melakukan hal yang sama setelah ini. Di tengah keheningan malam Kekaisaran Benua Timur, jiwa-jiwa terlelap dalam kemenangan. Sebuah pemandangan berbeda dengan yang ada di sudut kota. Sekelompok orang datang mengacau di sebuah daerah yang berada di pinggir kota. Keamanan di sana sedang kacau mengingat pemimpin dan pasukan pilihan yang tinggal di sana pergi ke medan perang.
Setelah mendengar berita kemenangan Fang Yin, para pengacau ini mengambil kesempatan untuk mengacau. Mereka merampok dan menjarah harta benda milik warga ibu kota negara bagian Qiong. Sebagian besar penduduk negara itu memiliki tingkat ekonomi yang mapan. Bisa dikatakan negara bagian ini memiliki kemajuan dibandingkan dengan negara bagian lainnya. Serahkan harta kalian, seru seorang pria tegap menghunuskan pedang dan mengarahkan pedang itu ke arah seorang warga. Warga yang ditodong merupakan seorang pria tua dengan tubuh bungkuk. Pria ini tergolong berani mengingat dia berdiri di luar rumah meskipun dia tahu sedang ada pengacau di wilayah itu. Ambil saja sekiranya ada benda berharga yang kamu inginkan di dalam rumahku, ucap pria itu dengan santai. Pria yang menodongkan tersenyum sinis. Tangannya menarik pedang yang mengarah ke pria tua lalu dengan langkah tergesa mendekati rumah megah di belakang pria tua. Sebelum benar-benar masuk, pria jahat menoleh pada pria tua yang berdiri memunggungi rumahnya tidak bergeming. Menurutnya ini aneh tetapi segera ditepisnya dan dianggapnya sebagai sebuah kepatuhan. Langkah yang lambat membawa pria jahat itu mencapai pintu. Tangannya membawa pedang sehingga dia memilih membuka pintu dengan menendang pintunya. Pintu rumah terbuka dan menampakkan cahaya terang yang menyilaukan mata. Pria jahat itu tidak bisa melihat apapun isi di dalam rumah itu. Kakinya perlahan mundur dengan keadaan tubuh yang tidak seimbang. Tubuh pria jahat tersungkur ke belakang dengan keadaan yang menggelikan. Dia terlihat seperti orang buta yang kehilangan tongkat pemandunya. Tangannya meraba-raba ke samping tubuhnya mencari pedangnya yang terlepas ketika dia jatuh. Pria tua mengambil pedang pria jahat dan melemparnya jauh. Lemparannya yang kuat melesatkan pedang itu menembus sebuah pohon besar. Kamu salah memilih lawan, Tuan Kekar. Seorang pemuda muncul tiba-tiba. Canger, dari mana saja kamu? Kakek tua itu menatap kesal cucunya. Pemuda yang dipanggil Canger itu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sudah hampir sebulan dia berburu dan masuk ke dalam hutan. Dia tidak tahu huru-hara yang terjadi di negaranya. Saat dalam perjalanan pulang dia mendengar jika Raja Qiong dan pasukan kuat dari negaranya mati di medan perang saat melawan pasukan putri Gu Fangyin. Berita ini sangat mengejutkan baginya. Xiao Chang senang karena dia tidak kembali sebelum ini. Mungkin jika dia berada di kota sebelum peperangan, Raja Qiong akan membawanya serta dalam pasukan yang mendukung Kaisar Ning. Saat Kaisar Ning mulai berkuasa dia masih remaja. Namun, dia tahu semua kejahatan yang dilakukan oleh Kaisar kejam itu karena ayah dan ibunya juga menjadi korban keganasannya. Sebagai keturunan Dewa Pedang Timur, Xiao Chang tahu bagaimana sepak terbang orang tuanya. Mereka adalah orang jujur yang dihapuskan di negara ini. Orang tuanya dibunuh saat menolak perintah Kaisar Ning untuk membantunya membantai klan Gu. Orang tua Xiao Chang pernah membantu pasukan khusus kerajaan Qiong untuk melakukan pemberontak pada masa pemerintahan Kaisar Gu. Sadar akan kesalahannya, mereka berdua tidak ingin lagi mematuhi perintah Kaisar Ning yang saat itu masih menjabat sebagai penasehat Kaisar. Xiao Chang memiliki wajah yang mirip dengan Gu Tianfeng. Masih menjadi misteri asal-usul orang tuanya karena mereka tidak pernah menceritakan itu padanya. Kemungkinan mereka belum sempat menceritakan semuanya dan telah meninggal. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengotori negara ini dengan kejahatannya. Aku menyambut era baru yang dibawa oleh Kaisar Benua Timur yang baru.
Dia akan mengembalikan kedamaian seperti masa-masa kejayaan kepemimpinan Kaisar Gu. Xiao Chang membalas pertanyaan kakeknya dengan pernyataan yang membuat kakeknya terkejut. Jadi kamu sudah tahu jika klan Gu kembali berkuasa. Klan Gu memang pantas untuk bangkit. Mereka mendapatkan berkat dewa untuk selalu memimpin negara ini dengan adil. Melihat keduanya mengobrol, pria jahat yang hendak menjarah harta benda mereka mencoba untuk kabur dengan merangkak. Pandangannya yang kabur membuatnya tidak bisa melihat arah. Dia menggunakan suara percakapan Xiao Chang dan kakeknya sebagai acuan untuk bergerak menjauh. Xiao Chang menoleh tanpa memutar tubuhnya. Posisi penjahat ada di belakangnya. Sebuah pedang muncul di tangannya lalu dia memutar ujungnya ke arah pria jahat. Pedang Xiao Chang melesat cepat setelah pemiliknya mendorongnya dengan ki. Pria jahat tidak dapat mengelak ketika pedang menembus punggungnya. Jeritan keras menegakkan bulu roma siapapun yang mendengarnya. Secepat ini dia mati. Atas dasar apa dia menjadi perampok? Sungguh memalukan. Xiao Chang tersenyum miring lalu berbalik mendekati pria jahat untuk mengambil pedangnya. Dia datang bersama beberapa orang. Pergilah cari mereka dan selamatkan penduduk yang menjadi sasaran mereka. Kakek Xiao Chang berbalik lalu berjalan pulang ke rumahnya. Tanpa perintah kakeknya pun Xiao Chang sudah berencana untuk pergi membantu penduduk kota. Di kejauhan terlihat kobaran api yang menyala di kegelapan malam. Dia sangat yakin jika itu adalah ulah kawanan yang sama dengan yang menyerang kakeknya. Kilatan pedang Xiao Chang menyilaukan mata saat cahaya lentera memantul dari sana. Penduduk kota tersenyum menyambut kedatangan dan menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Beberapa wanita dan anak-anak berdiri ketakutan di luar rumah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika para penjahat mengobrak-abrik rumah mereka. Jika tidak menemukan benda berharga, penjahat tidak segan-segan membakarnya. Letakkan barang-barang itu. Pekik Xiao Chang saat melihat penjahat membawa sekantong perhiasan emas dan menimangnya di tangan sambil berjalan. Penjahat itu tidak mengindahkan ucapan Xiao Chang. Bersambung. Kak numpang promo novel karya temanku. Ya. Semoga berkenan mampir. Terima kasih. Episode sebelumnya. Bab 353. Malu. Episode berikutnya. Bab 355. Siapa aku?